Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Yanita, kemudian ada Rizky Surya Putra, Rohimah, Lintang, dan juga Chandra. Izin untuk mempresentasikan tugas kami mengenai sintropik agroforestry. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai apa itu agroforestry. Jadi sejauh yang saya ketahui, sintropik agroforestry itu pada dasarnya adalah sistem pertanian yang meniru cara kerja ekosistem hutan, yang di dalamnya itu ada tanaman yang berfungsi sebagai pelindung tanah, ada yang menyuburkan tanah, ada yang berperan juga dalam siklus air, dan lain-lain. Dan semuanya itu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang subur dan berkelanjutan tanpa harus banyak campur tangan manusia. Jadi konsepnya itu lebih ke pertanian yang selaras dengan alam. Dan dalam pengerjaan tugasnya, kami telah menonton 3 video mengenai sintropik agroforestry. Berikut merupakan rangkuman materi dari video pertama. Yang pertama tuh ada pemulihan lingkungan melalui penanaman tanaman pangan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem, yang dimana hal ini didukung oleh literatur pendukung berjudul What Makes Agroforestry a Potential Restoration Measure in a Degraded Conservation Forest, yang dimana mengatakan bahwa agroforestry itu meningkatkan ketersediaan air bersih, kuantitas dan kualitas air, serta menurunkan erosi tanah, meski belum efektif untuk mengurangi tanah longsor. Serta yang kedua juga agroforestry dikatakan dapat meningkatkan populasi pohon, tutupan pohon, dan keanekaragaman flora dalam 2 dekade. Kemudian di poin kedua yaitu mengatakan bahwa penanaman beragam jenis tanaman dikatakan dapat meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan monokultur, dan hal ini tuh didukung oleh literatur pendukung yang berjudul Productivity and Economic Evaluation of Agroforestry System for Sustainable Production of Food and Non-Food, yang mengatakan bahwa pengukuran produktivitas dengan land equivalent ratio sebesar 1,36 sampai 2 menunjukkan agroforestry 36-100% lebih produktif dibandingkan dengan monokultur. Dan 2 poin materi ini sejalan dengan ilmu ESL mengenai revitalisasi lingkungan dan efisiensi produksi. Kemudian dalam poin ketiga dikatakan bahwa ekosistem yang terbentuk secara alami dapat menyuburkan tanah, memenuhi unsur hara, dan menghasilkan pangan organik yang bernutrisi. Dan hal ini didukung oleh literatur pendukung yang berjudul Role of Agroforestry System in Enrichment of Soil Organic Carbon and Nutrients, yang mengatakan bahwa agroforestry dikatakan dapat menghasilkan akumulasi karbon organik tanah, meningkatkan ketersediaan nutrien, dan memperbaiki lingkungan mikrotanaman, serta memadukan jenis pohon yang tepat dengan tanaman pertanian dapat meningkatkan kesuburan tanah, hasil panen, dan ketahanan pangan. Kemudian di dalam poin keempat dikatakan bahwa petani besar cenderung menggunakan sistem monokultur demi keuntungan, namun berdampak pada penurunan kesuburan tanah. Sebaliknya, agroforestry sintropik yang mengutamakan biodiversitas dan keberlanjutan dikatakan mampu menjaga ekosistem dan kesuburan tanah dalam jangka panjang, yang dimana hal ini didukung oleh literatur pendukung yang berjudul Agroforestry and Biodiversity, yang mengatakan bahwa keanekaragaman mikrobat, flora, dan tanah lebih tinggi pada agroforestry karena tingginya jamur mycorrhiza arbuscular, bakteri, dan aktivitas enzim. Kemudian dikatakan juga agroforestry dapat menciptakan biodiversitas tinggi di sekitar pohon berkat iklim mikrotanah tanaman air yang mendukung, serta daun, sampah, akar, dan bahan biologis mati akan meningkatkan tanah dan iklim mikro di area tanaman. Kemudian 2 poin ini juga sejalan dengan ilmu ESL, yaitu mengenai sirkular ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, serta resiliensi ekosistem. Selanjutnya, di video kedua, kami mendapatkan 2 poin materi. Yang pertama adalah proyek penelitian yang mengubah lahan lumpur liar menjadi hutan yang rimbun dengan menanam 20-100 benih tanaman pertanian per meter persegi. Serta penelitian ini menilai kelayakan ekonomi, keanekaragaman, dan ketahanan pangan sintropik agroforestry yang mendukung tanaman lain dan menyediakan makanan bagi manusia serta hewan liar. Dan kedua poin ini didukung oleh 2 literatur pendukung yang berjudul Agroforestry the Environment, yang mengatakan bahwa agroforestry adalah sistem penggunaan lahan yang mengintegrasikan pohon atau semak dengan tanaman atau hewan untuk manfaat ekologi dan ekonomi.
serta dikatakan bahwa agroforestry dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, kualitas tanah, menyerap karbon, mengurangi kebakaran, dan mendukung mitigasi iklim. Serta di literatur pendukung yang kedua yang berjudul Agroforestry as a Biodiversity Conservation Tool in the Atlantic Forest, Motivation Limitation for Small-Scale Farmers to Implement Agroforestry System in Northeastern Brazil, mengatakan bahwa agroforestry yang menyerupai hutan asli dapat mendukung konservasi keanekaragaman hayati regional dan berfungsi sebagai zona penyangga atau koridor ekologi, serta mengatakan bahwa agroforestry dipromosikan sebagai sistem lahan yang mendukung konservasi alam, mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas, dan pendapatan petani kecil di wilayah tropis. Selanjutnya, di video terakhir kami juga mendapatkan 2 poin materi. Yang pertama adalah proyek Syntropic Agroforestry di Landing Ridge, Australia, menciptakan oasis hijau di lingkungan semi kering dengan kaktus sebagai alat untuk menyimpan air, menyuburkan tanah, dan memungkinkan penanaman tanaman pangan seperti pisang yang dapat membangun ekosistem berkelanjutan bahkan di lahan semi kering. Dan hal ini didukung oleh literatur pendukung yang berjudul Cactus Ecosystem Goods and Services yang mengatakan bahwa kaktus juga dapat membantu menjaga kelembapan tanah dengan cara meningkatkan kandungan bahan organik melalui akar kecilnya yang mati pada saat musim kering. Serta di poin kedua juga dikatakan bahwa proyek ini memanfaatkan gulma sebagai bahan pembuatan pupuk organik untuk menyuburkan tanah dengan cara memangkas gulma dan dibiarkan untuk memperbaiki kualitas tanah. Dan hal ini didukung oleh literatur pendukung yang berjudul Pemanfaatan Gulma Titonia sebagai pupuk organik pada tanaman jagung manis, yang mengatakan bahwa kandungan hara titonia bervariasi tergantung pada lokasi tumbuhnya. Di Kenya, kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium pada titonia itu lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Dan hal ini menunjukkan bahwa titonia berpotensi sebagai sumber bahan pupuk organik. Serta dikatakan juga bahwa titonia yang mudah terdekomposisi karena rendahnya linin yang terkandung juga dapat memenuhi syarat sebagai sumber pembuatan pupuk organik. Dan hal-hal ini itu sejalan dengan ilmu ESL mengenai konservasi air dan pemanfaatan ekosistem. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.